Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materinya adalah hak dan kewajiban. Simak videonya dengan baik ya. Karena, seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Sub-sub materi yang akan kita pelajari pada materi hak dan juga kewajiban adalah yang pertama yaitu mempelajari hak dan juga kewajiban terhadap lingkungan. Kedua, mempelajari hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ketiga, mempelajari hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Keempat, mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kelima, mempelajari akibat tidak melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Dan keenam, yang akan kita pelajari adalah sikap persatuan dan kesatuan. Siapkan diri kalian untuk menerima ilmu yang baru. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari hak dan juga kewajiban. Mari kita ketahui kata kunci dari hak dan juga kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan disertai perasaan bertanggung jawab. Mari kita beranjak pada materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan, sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Berikut ini beberapa hak yang dapat kita terima dari lingkungan di sekitar kita. Pertama adalah menikmati lingkungan yang segar. Kedua, menikmati lingkungan yang nyaman. Kalian juga bisa menuliskan hak-hak lain yang dapat kita peroleh dari lingkungan. Kedua, yaitu kewajiban kita terhadap lingkungan. Pertama, yaitu melakukan reboisasi atau menanam pohon di hutan maupun tanah gersang ataupun gundul. Kedua, tidak membuang sampah ke sungai maupun membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Keempat, menanam pohon di sekitar pekarangan. Kelima, membersihkan lingkungan dari sampah. Sekarang kita beranjak pada submateri yang kedua, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun harus makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas, dan juga air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan cermat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu hak warga negara dalam mendapatkan sumber energi. Mendapatkan dan mengelola energi diperoleh selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Yang pertama adalah menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Kelima, menggunakan energi alternatif.
Contohnya adalah angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Submateri yang ketiga yaitu hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmati sumber energi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut ini merupakan beberapa hak dan juga kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Pertama adalah hak yang dapat kita peroleh dari sumber daya alam. Pertama yaitu mendapatkan dan mengelola sumber daya alam yang diperoleh selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Kedua, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian juga bisa menambahkan hak-hak lain yang dapat kita terima terhadap sumber daya alam. Kedua yaitu kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Kedua, pemanfaatan teknologi peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Kelima, mematikan keran air saat tidak dipakai. Submateri selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Banyak cara yang dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan beberapa hak dan juga kewajiban warga negara. Pertama yaitu mengenai hak yang dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Kedua, menikmati hidup yang layak, baik itu dalam lingkungan maupun dalam pemerolehan sumber energi maupun sumber daya alam. Ketiga yaitu membela negara. Keempat, mengeluarkan pendapat, baik itu di muka publik maupun dalam forum diskusi. Kelima, beragama dan beribadah. Kita berhak memilih agama dan ibadah yang kita jalani. Keenam, mendapatkan pendidikan yang layak. Ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Kedelapan, menikmati kekayaan alam. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Ketiga, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kewajiban selanjutnya yaitu mengikuti pendidikan dasar, yaitu dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Dan terakhir, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah membela negara. Membela negara dapat dilakukan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba ITEK internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Setelah kita mempelajari mengenai hak dan juga kewajiban, maka dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan nyaman, aman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula.
Namun, jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan seimbang, maka akan muncul beberapa akibat. Pertama, akibat jika kita tidak mendapatkan hak. Maka orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya. Lalu, akibat jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya, maka hal yang akan terjadi adalah orang yang tidak melaksanakan kewajibannya maka tidak berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mari kita lanjut pada submateri yang keenam, yaitu sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Banyak sekali bentuk-bentuk perwujudan dari persatuan dan juga kesatuan. Pertama yaitu kerjasama dan juga kerja bakti. Kedua hal ini sering kalian jumpai pada lingkungan masyarakat. Mari kita bahas mengenai kerjasama. Pertama yaitu kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Pertama, yaitu melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Keempat, mengelola sampah dengan baik. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menetapkan dan melaksanakan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama yaitu memberikan sanksi yang sepadan kepada perusak lingkungan. Kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Ketiga, yaitu membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.